Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Ponorogo bersama saya Pak Ahmad Solikin untuk pembelajaran materi IPS kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ya, ini materi yang cukup aktual ya, karena setiap hari kita melaksanakan apa yang namanya kegiatan jual beli dalam kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus pada poin bagaimana kegiatan konsumsinya lewat permintaan, kemudian produksi lewat penawaran, dan nanti distribusinya lewat pasar dan harga. Oke, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua menjelaskan pengertian penawaran, yang ketiga menjelaskan pengertian pasar, yang keempat menjelaskan pengertian harga, dan yang kelima menjelaskan fungsi pasar dalam kehidupan masyarakat. Oke, slide berikutnya. Ya, ini ada gambar. Di situ ada kegiatan jual beli ya. Perbandingan kegiatan di pasar tradisional dengan pasar modern. Ya, kegiatan pasar tradisional itu di sebelah kiri dan pasar modern di sebelah kanan. Oke, nanti kita juga akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Oke, slide berikutnya. Ya, ini kita bahas yang pertama, permintaan. Yang dimaksud permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli. Ya, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi harga barang, biasanya jumlah yang diminta sedikit. Kalau harganya semakin murah, jumlah barang yang diminta semakin banyak. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Oke, kalau pendapatannya tinggi berarti jumlah barang yang ingin dibeli juga tinggi atau banyak. Demikian juga sebaliknya, kalau pendapatannya rendah juga permintaannya rendah. Dan selera. Ya, berkaitan dengan selera, kalau masyarakatnya punya selera yang tinggi, yang bagus, ingin selalu
berganti barang, misalnya kalau ada barang baru ingin segera membeli, maka juga permintaannya tinggi. Yang keempat, kualitas barang. Ya, kualitasnya bagus, jumlah yang diminta banyak. Kalau kualitasnya rendah, ya jumlah yang diminta sedikit. Kemudian yang kelima, harga barang sudah di nomor 1 ya. Yang keenam, jumlah penduduk. Ya, semakin banyak penduduk juga konsumsinya atau permintaannya semakin banyak. Ya, sebagai contoh keluarga kamu ya, kalau di dalam satu keluarga jumlah anggota keluarganya banyak, otomatis konsumsinya atau permintaan barang yang akan dibeli juga banyak. Dan 7, ramalan masa depan. Ya, ini kayak kita mengingat bagaimana apakah barang itu di masa yang akan datang, misalnya jumlahnya akan sedikit atau banyak, ini juga akan mempengaruhi harga. Sebagai contoh, misalnya ramalannya besok akan mengalami musim kemarau yang panjang, hasil panen sedikit, sehingga sekarang harga hasil panen ini juga tinggi. Ini tergantung bagaimana ramalan masa depan ini mempengaruhi permintaan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini gambaran bagaimana permintaan itu naik dan turun. Ini disajikan tabel harga dan permintaan terhadap wortel misalnya. Di situ ada wortel di buku paket, saya ambil cuplikan di buku paket. Untuk nomor 1, harga per kilogramnya itu 15.000, yang diminta 10 kilogram. Yang kedua, harganya naik 12.500, yang diminta naik jadi 20 kilogram. Kemudian harganya turun 10.000 rupiah, harga yang diminta juga naik 30 kilogram. Kemudian yang keempat, harga 7.500, yang diminta naik lagi 40 kilogram. Harganya paling rendah di situ 5.000 rupiah, yang diminta 50 kilogram. Ya. Dari tabel itu bisa dibuat kurva yang demikian. Kemudian kurva yang garis ke kanan horizontal, panahnya ke arah kanan, itu menunjukkan jumlah barang, disingkat Q. Ya, Q itu quantity, yang artinya jumlah. Kemudian garis ke atas secara vertikal, panahnya mengarah ke atas dari 0, terus menunjukkan harga semakin tinggi semakin mahal, dari 5.000 sampai 15.000, itu menunjukkan harga, disingkat P, price ya. Harga, ini bahasa Inggrisnya price, kalau jumlah quantity. Ya, di situ terlihat ada titik-titik pertemuan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Yang pertama itu ada harga 15.000, jumlah yang diminta 10.
dan seterusnya. Jadi hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta itu bisa digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Bisa dibunyikan hukum dari permintaan itu adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta naik. Berarti ini bertolak belakang, ya, jalannya sendiri-sendiri. Kalau harga naik, permintaan turun. Ya, kalau harga turun, permintaan naik. Nah, ini jalannya tidak searah, sehingga kurvanya itu mengarah dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, itu ada huruf D. D itu demand. Demand artinya permintaan. Oke, jelas tentang kurva permintaan. Kita ke penawarannya sekarang. Ya, penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah biaya produksi. Ya, kalau biaya produksinya tinggi, yang diproduksinya sedikit, sehingga penawarannya juga sedikit. Kemudian teknologi itu berpengaruh. Apakah dengan teknologi bisa menghasilkan barang dalam jumlah banyak misalnya, atau dengan kualitas bagus. Kemudian yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Ini juga mempengaruhi penawaran. Ya, ini tentunya dalam kegiatan produksi itu dalam menghasilkan barang nanti akan dijual kembali, tentunya ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Dan faktor-faktor non ekonomi, ya, ada yang mempengaruhi tentang penawaran, ya, misalnya karena bencana alam, ya, banjir, sehingga transportasi untuk pengiriman barang terlambat. Ini juga mempengaruhi penawaran. Misalnya gempa bumi juga ini bisa mempengaruhi penawaran. Ini faktor-faktor alam yang lainnya juga mempengaruhi. Ini non ekonomi, ya. Ini non ekonomi juga mempengaruhi terjadinya penawaran. Oke, slide berikutnya. Di sini ada grafik atau kurva penawaran. Ya, seperti tadi yang permintaan, penawaran juga bisa dibuat grafik dari tabel. Ya, yang pertama itu harga per butirnya 4.000 misalnya, kemudian jumlah yang ditawarkan 100 butir. Harganya naik, yang ditawarkan naik terus sampai dengan yang kelima itu harganya 9.000, yang ditawarkan 200
butir. Kalau dibuat kurvanya demikian, tadi sudah saya jelaskan bahwa garis yang mendatar secara horizontal mengarah ke kanan itu menunjukkan jumlah barang atau quantity, kemudian yang vertikal ke atas, panah ke atas menunjukkan harga barang atau price. Kemudian kurvanya itu ada huruf S, itu supply ya. Supply itu artinya penawaran. Kurvanya mengarah ke dari kiri bawah ke kanan atas. Dari harga 100 yang ditawarkan 4.500 dan seterusnya. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Itu hubungannya adalah antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi penawarannya. Ya, jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Ya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun ikut berkurang atau ikut turun. Jadi antara harga dan yang ditawarkan itu seirama ya, atau sejalan. Harga naik, yang ditawarkan naik. Harga turun, yang ditawarkan ikut turun. Ya, kalian harus bisa membedakan antara kurva permintaan dan penawaran. Dari kuncinya itu dari hukum permintaan dan penawarannya. Ya, kalau mengingat gambar kurvanya, kalau dari kiri bawah ke kanan atas itu penawaran, tapi kalau tadi yang permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, arah panah supply penawaran dan arah panah permintaan atau demand. Oke, ke slide berikutnya. Sekarang ke pasar. Pengertian pasar yang paling sederhana itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, ini secara sederhana. Jadi ada tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, kita datang ke pasar. Ini pasar dalam hal yang nyata terlihat seperti itu, tempat bertemu ya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Untuk zaman sekarang pengertian pasar itu bisa dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli atau proses terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ya, melihat dari pengertian itu ada sarana bertemunya. Ya, sarananya itu bisa apa saja, bukan kalau pasar itu ada gedung, tetapi sarananya bisa pakai alat komunikasi. Sekarang sudah menggunakan teknologi canggih, ada pasar online ya misalnya, itu antara penjual dan pembeli itu tidak bertemu, tetapi mereka melakukan transaksi jual beli.
Ya, kita misalnya memesan suatu barang lewat online. Kita tidak bertemu tapi menggunakan teknologi, ada sarana teknologi, terjadi kesepakatan harga, kemudian barang dikirim. Yang penting ada unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Ya, kalau unsur yang penting itu apa saja? Ya, ini harus ada semuanya. Kalau tidak ada, tidak akan terjadi yang namanya pasar. Satu adalah ada barang yang diperjualbelikan, meskipun hanya contoh, sampel atau gambar. Kemudian ada penjual dan pembeli, walau tidak bertemu langsung. Ada kesepakatan, ya, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, ada media komunikasi antara penjual dan pembeli. Komunikasi media ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, jadi poin 4 itu harus ada dalam membentuk atau terjadinya suatu pasar. Ya, ada barang, ada penjual, pembeli, ada kesepakatan harga, ada media komunikasi. Kalau semuanya itu ada, bisa terjadi pasar. Karena sekarang sudah zamannya teknologi canggih, ya. Tidak harus kita melihat pasar itu sebuah gedung sebagai tempat berjualan, penjual menawarkan barang dagangannya ditata sedemikian rupa. Namun sekarang sudah tidak zamannya seperti itu. Ada model-model yang namanya penjualan online atau pasar online. Ya, yang terakhir, fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Kemarin materi sebelumnya adalah kegiatan distribusi, itu kegiatan menyalurkan barang, ya, dari produsen kepada konsumen. Melalui pasar terjadi transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Produsen memasarkan barang dagangannya lewat pasar, ya, melalui perantara. Ada pedagang besar, pedagang kecil. Kemudian konsumen melalui pasar dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Ya, ini fungsi distribusi, ya. Melalui transaksi jual beli, ini kegiatan distribusi bisa berjalan. Yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Ya, meskipun awalnya melakukan tawar-menawar antara pembeli dan penjual, akhirnya terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Ya, biasanya pembeli itu memperhitungkan barangnya itu bermanfaat atau kegunaannya itu maksimal apa enggak kalau dibeli, sedangkan pedagang memperhitungkan laba yang diinginkan. Ya, sehingga kalau pembeli menginginkan harga yang semurah-murahnya, kalau penjual ingin keuntungan yang lebih, maka menawarkan barang setinggi-tingginya. Maka terjadi proses tawar-menawar yang akhirnya
terbentuklah harga. Ya, ini fungsi pembentukan harga, salah satu fungsi dari pasar. Ya, dalam kehidupan pasar mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam ekonomi masyarakat. Bagaimana kegiatan distribusi barang bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan konsumsi berjalan dengan lancar. Barang-barang yang dibutuhkan ada di pasar. Kemudian berikutnya, dengan fungsi pembentukan harga ini, produsen dalam memperhitungkan harga jual itu bisa lebih maksimal. Oke, itu pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang permintaan, penawaran, dan harga. Ya. Oke, ini kamu harus memahami dulu tujuan pembelajarannya, kemudian kamu baca kembali materi pada buku paket sehingga pembelajarannya akan lebih maksimal. Kiranya itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.